نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah buat baginda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Majelis Jemaah Ta'lim insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan berbagi satu ayat di surat Al-Isra berkaitan tentang Isra dan Mi'raj yang bulan-bulan ini biasanya diperingati oleh jemaah masjid ya. Tentu ayat yang akan dibaca adalah ayat pertama surat Al-Isra. Kita akan bahas pada kesempatan ini di beberapa menit ke depan ya. Kita akan ambil hikmah sedikit, hikmah dari banyaknya hikmah yang ada. Baik, majelis Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Allahumma hamdul Qur'an. Baik. Majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak semua ayat dalam Al-Qur'an itu diawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya beberapa ayat saja. Ada ayat misalnya termasuk ayat ini, kalimat yang diawali dengan kalimat tasbih, subhanalladzi, subhanallah, subhana. Ada yang diawali dengan alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja misalnya. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh misalnya dalam surat Fatir ya. Termasuk alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini Allah awali dengan kalimat tasbih, subhana, maha suci Allah. Allah itu punya nama Al-Quddus ya, yang juga maknanya maha suci, atau subhanallah yang juga maknanya maha suci. Subhanallah, maha suci Allah. Namun beda makna, beda suci pada kedua kalimat ini. Kalau Al-Quddus maknanya suci pada diri Allah Subhanahu wa taala sendiri. Tidak ada celah pada diri Allah, tidak akan sampai akal kita tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang wujud Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalimat tasbih yang bermakna maha suci Allah, suci dari celah ciptaan Allah. Tidak ada sedikit pun celah dalam ciptaan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhan kami, sungguhnya segala ciptaan-Mu ini tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, dan dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Karena segala ciptaan Allah itu sempurna. Tapi Ustaz, ada yang tidak sempurna Ustaz. Justru sudut pandang kita melihat ketidaksempurnaan, tapi justru itu adalah kesempurnaan. Kalau ada tinggi, maka ada rendah, ada cantik, ada jelek, ada tampan, ganteng, ya kan, ada standar saja. Justru itulah keseimbangan dalam kehidupan ini. Kalau tidak ada itu, maka nggak seimbang kehidupan ini, maka tidak ada celah dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yang asra, memperjalankan bi'abdihi, hambanya. Memperjalankan siapa? Hambanya. Memperjalankan hambanya Isra ya kan, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Memperjalankan hambanya, pengakuan Allah Subhanahu wa taala hambanya.
Siapa yang dimaksudnya itu adalah Nabiullah Muhammad SAW. Kalau ngaku-ngaku kita hamba Allah, boleh saja kita mengaku kita adalah hamba Allah. Tapi untuk diakui Allah kita adalah sebagai hamba belum tentu, ya belum tentu. Jadi kalau kita misalnya ngaku presiden, ya kan, kenal kita, ngaku-ngaku saja, ya kan, atau ustadz itu atau kiai itu kan banyak orang itu ya, kadang-kadang foto sama ustadz kemudian ditaruh di beranda dia, seolah-olah ustadz kenal dengan dia, ustadz terkenal misalnya. Padahal ustadz pun kenal sama dia sebenarnya, cuma ada fotonya saja. Jadi mengaku-ngaku kenal, ya kan, itu biasa. Tapi kalau diakui kenal itu baru luar biasa, ya kan. Ketemu dengan bos, ya kan, misalnya bos minyak, kemudian dia katakan itu adalah saudara saya. Ngaku-ngaku Anda ini. Iya, pas dia nemuin orang itu, kata bosnya itu, saudara siapa? Oh iya saudara, ya kan, ngaku saudara saja ya. Padahal cuma saudara siapa? Maksudnya saudara ini ngaku saudara, ya, cuma pengakuan saja. Nah, beda majelis Allah Subhanahu wa taala bila diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sering menyebutkan ya, berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anta rabbi. Wahai Allah, engkau adalah Tuhanku, la ilaha illa anta. Atau wahai Allah, engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu, ya. Anta rabbuka wa nahnu ibaduk, ya. Engkau ya Allah adalah Tuhan kami dan kami ini Allah hanyalah hamba-hambamu. Kalau semua pengakuan itu boleh saja, tapi kalau diakui oleh Allah Subhanahu wa taala belum tentu. Nabi SAW itu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan. Siapa yang diperjalankan? Bi abdihi, hambanya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana diperjalankan? Lailan minal di waktu kapan diperjalankannya itu? Lailan minal Masjidil Haram. Diperjalankannya itu di waktu malam. Nah, kenapa memilih waktu malam? Maka para ulama, termasuk Imam As-Suyuti ya, menjelaskan bahwasanya kenapa dipilih waktu malam? Karena misalnya di waktu malam itu adalah saat yang tepat untuk orang lebih dekat, ya kan, lebih khusyuk dalam beribadah dan melakukan ketaatan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berangkatkan Rasulullah SAW di waktu malam. Dari mana perjalanannya? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram kota Makkah ilal Masjidil Aqsa menuju kota Palestina ya, Masjid Aqsa. Haram ya, Masjidil Haram. Enggak ada tasydidnya. Orang kadang salah ya. Apa beda Masjidil Haram dengan haram? Haram dengan Masjidil Haram ya. Kalau haramnya kita itu maknanya haram, artinya tidak halal kalau ada tasydidnya. Kalau nggak ada tasydidnya artinya mulia, haram ya. Masjidil Haram ya, artinya masjidnya mulia. Tapi kalau masjid haram pakai tasydid, hurima alaikumul mayyitata, diharamkan atas kalian. Itu ya, kadang-kadang kesalahan di situ. Apa mana haram dan haram? Kalau kita kan nyebutnya haram tuh haram saja, maksudnya adalah haram. Padahal kalau haram biasa itu artinya mulia. Ilal Masjidil Haram, kepada dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang kemudian diberkahi di sekitarnya, linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Innahu, sesungguhnya Allah, huwa dia Allah, as-sami', maha mendengar, al-basir, maha melihat, yang maha memperhatikan. Nah, majelis Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala berangkatkan Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj untuk menghibur Nabi SAW dikala beliau sedih, yang dijuluki pada masa itu disebut dengan Amul Huzni, hari-hari kesedihan, di mana paman beliau yang selalu membantu beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang disegani oleh kaum kafir Quraisy, ya kan. Kemudian setelah pamannya meninggal, mulai orang-orang kafir ini songong, ya kan, ini lagi yang bantu dia. Akhirnya banyak yang mulai mengintimidasi dan menzalimi Nabi SAW. Kemudian di masa itu juga istri beliau Khadijah, sosok wanita yang mulia yang menolong perjuangan Nabi sejak awal ya, bahkan
wanita yang mulia ini, ya, Khadijah radhiyallahu anha ini menghabiskan semua harta yang dia miliki untuk perjuangan dalam dakwah. Bahkan konon dalam sebuah ungkapan itu beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW menjelang beliau wafat, kata Khadijah radhiyallahu anha, kalau seandainya tulang belulangku ini laku untuk dijual, jual ia untuk perjuangan dakwah ini. Kalau laku tulang belulangku ini. Sosok seorang wanita yang sangat membantu Nabi. Sosok yang membantu Nabi SAW ketika Nabi sesungguhnya goncang ketika mendapatkan wahyu. Beliau turun dari Gua Hira ketakutan karena melihat malaikat Jibril di seluruh sudut pandang mata mandang. Ya, dari segala sudut pandang melihat malaikat Jibril, takut, ya kan? Kemudian beliau pulang ke rumah, kemudian kata Khadijah radhiyallahu anha, "Zammiluni, kata Rasulullah SAW, "Zammiluni, selimuti aku." Menggigil Rasulullah SAW, dipeluk oleh Khadijah. Kemudian kata Khadijah, "Wahai suamiku, sesungguhnya engkau orang baik, tidak akan mungkin sesuatu yang buruk akan menimpamu." Ya, jadi sosok yang sungguh luar biasa. Pernah suatu ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW, kemudian melihat Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi ini sedang menyiapkan makanan. Kemudian kata malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, sampaikan salamku kepada Khadijah." Sosok wanita yang malaikat Jibril menitipkan salam kepada seorang manusia, wanita yang mulia ini. Betapa punya kedudukan yang mulia lah seorang Khadijah ini. Majelis Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang dicintai, dan orang yang menolong, orang yang membantu, yang mensupport untuk meninggal dunia. Kemudian goncang goyahlah Nabi SAW sebagai manusia biasa. Allah hibur dia dengan perintah untuk berangkat melakukan perjalanan yang menakjubkan, yaitu dari perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Itu bukan perjalanan biasa, ya kan? Di saat itu gak sampai akal seorang dalam satu malam bisa melakukan perjalanan yang begitu cepat. Kalau sekarang mungkin bisa kita mikir, oh teknologi ya, kalau zaman sekarang. Kalau dulu dengan kuda tercepat saja itu kisarannya 4 bulan sampai ke Masjidil Aqsa dari kota Makkah itu. Jadi nggak sampai akal orang-orang terdahulu. Sehingga ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengiyakan ketika ditanya, "Wahai Muhammad, gimana pendapat? Wahai Abu Bakar, gimana pendapatmu tentang temanmu itu Muhammad?" Kata orang-orang kafir. Dia itu katanya berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Kata Abu Bakar Siddiq, kalau dia menceritakan lebih hebat dari itu, aku tetap mempercayainya. Maka julukan Abu Quhafa ini adalah As-Siddiq, ya, orang yang membenarkan. Nah, Majelis Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa inti dari perjalanan Isra dan Mi'raj itu? Selain diperlihatkan tentang bagaimana siksa, bagaimana nikmat, selain diperlihatkan bagaimana surga, bagaimana neraka, selain diperlihatkan para nabi-nabi terdahulu dan berdialog dengan nabi-nabi terdahulu, Rasulullah SAW juga menerima satu perintah penting, yaitu sholat 5 waktu. Kalau ibadah-ibadah yang lain datang malaikat Jibril, perintah zakat datang malaikat Jibril, perintah puasa datang malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Tapi sholat Allah sendiri yang suruh datang untuk mengambil perintah ini. Betapa agung dan mulianya perintah sholat itu. Dapat dibayangkan majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa mengkristalnya keimanan Nabi SAW karena menyaksikan semua hal yang tidak disaksikan oleh manusia biasa. Bayangkan beliau melihat neraka, bayangkan beliau melihat surga, bayangkan beliau melihat para malaikat-malaikat, bayangkan beliau melihat para rasul nabi terdahulu yang membawa risalah yang sama, dan beliau adalah khatamul anbiya wal mursalin. Ketika di Sidratul Muntaha beliau mengimami setidaknya 124.000 para nabi dan rasul. Bayangkan ketika sampai pulang kembali ke dunia, seberapa hebat keimanan Nabi itu. Makanya iman Nabi itu nggak bisa digoyah. Ketika kafir Quraisy menawarkan wanita yang paling cantik, pilih Muhammad, yang mana kau suka, kami akan nikahkan. Kalau kau ingin punya kedudukan, kau ingin punya kekuasaan,
kami akan angkat engkau jadi penguasa tunggal, orang yang mimpin ini Makkah ini. Kalau kau ingin harta benda, kami akan kumpulkan harta benda itu untuk kami berikan kepada engkau. Kata Nabi Muhammad SAW, laula, kalau seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku untuk aku meninggalkan dakwah agama ini, tidaklah aku tinggalkan itu sampai aku yang binasa atau mereka yang hancur. Jadi bagi Allah Subhanahu wa taala, itulah keimanan Rasul ya, dengan perjalanan Isra dan Mi'raj ya. Kita kadang-kadang baru dapat mimpi saja ya kan, istimewa, rasanya hebat betul ya kan, padahal cuma mimpi. Atau dapat nasihat dari ulama yang betul-betul mendalam, terasa motivasi dalam beribadah semakin kuat. Ini motivasinya dari Allah langsung, motivasinya dari malaikat Jibril dan menyaksikan keadaan-keadaan yang ada. Maka Nabi SAW itu mana bisa tergoyah keimanannya, ya kan? Karena sudah menyaksikan. Makanya Nabi itu ditawari, wahai Muhammad, engkau mau hidup lama di dunia ini, atau segera seperti biasa, kehidupan biasa, manusia biasa. Kata Nabi SAW, aku lebih memilih kehidupan biasa ini. Ya, jadi tidak ingin lama-lama di dunia ini, karena akhirat jauh lebih khairu wa abqa. Tapi kita belum sampai kepada itu, sehingga kita ini kadang-kadang masih panjang angan-angan, ya kan? Padahal kematian sedang mengintai kita. Kalau orang-orang soleh terdahulu enggak, mereka itu bahkan dia menganggap akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal kalau kita punya banyak bekal. Suatu saat Hasan al-Basri rahimahullah melakukan perjalanan menghantar jenazah. Dia mengantar jenazah. Kemudian ada orang di belakang dia. Kemudian agak mundur dikit Hasan al-Basri. Kemudian Hasan al-Basri bertanya kepada orang itu, kira-kira, kata Hasan al-Basri, kalau jenazah itu kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan dia lakukan? Orang itu menjawab, tentu wahai Hasan al-Basri, dia akan beribadah dengan baik. Kalau dia dihidupkan lagi, pasti dia akan beribadah dengan baik. Tapi kata Hasan al-Basri, dia tidak akan dihidupkan lagi. Dan sekarang kau yang masih hidup, kalau begitu kaulah yang beribadah dengan baik. Sebelum mati kayak dia yang gak bisa beribadah dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita di bulan Rajab dan Sya'ban ini. Kemudian Allah muliakan kita untuk sampai di bulan Ramadan dan beribadah dengan baik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semangat dalam kebaikan-kebaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la